hari ini makan pagi. Oke ya. Dan lagu yang berjudul Heja dinyanyikan oleh Kylie Jenner. Berikutnya adalah Lionel Richie dengan lagu Heja Sensa. Amin. Oke, sarapan pagi ini hanya mie goreng. Dan beruntungnya aku Ya, bekerja makannya bersama pakai sendok atau pakai tangan? Udah, pakai tangan aja dah. Tanganku udah bersih dari tadi, udah pasang sabun berapa kali, sanitizer juga, gitu loh. Oke, kalau mau makan, mari kita makan. Enak loh mie-nya. Enak. Enak banget. Beneran loh. Bisakah kau berhenti menangis? Tapi kredit petinya jatuh ke lantai dan dia kredit peti apa? Makan mie saja. Apa? Sekarang apa? Lebih. Apa? Nanti makan lagi. Saya nggak bisa kalau nggak ada sarapan pagi. Terus ada sarapan pagi. Kalau siang atau malam nggak makan nggak apa-apa. Benar. Enak sedap. Justru sebaliknya. Ini kilasan cepat. Tuh, panjang. Percis kayak orang Korea. Selamat tahun-tahun ini. Makan sambil nyanyi-nyanyi, joget. Lewat muda, ingat kayak aku nih. Usia bela tua, tapi muka dan aja ada gembira. Kau tidak mungkin. Aku berani taruhan kau tidak akan berhenti menangis sampai hari berakhir. Permisi sebentar. Bukan juga ambil. Enak loh, kantang kiri. Ambil dulu. Kantang kiri dan hai. Engkau ingat untuk meletakkan paketnya di luar seperti yang aku minta? Iya, tapi peletakan di daerah berbeda. Tanya pada Gary, dia pasti tahu di mana. Mama lagi mau adventure. Bagus sekali, kawan. Kau hanya saja mengagetkanku. Kamu Kita bicara lagi nanti. mau menjajah hutan Kalimantan. Jika kau menangis sebelum tengah malam, Kami ingin mempelajari banyak hal di sana. membersihkan talang airku dan membersihkan halamanku selama 1 tahun. Sepertinya itu tawaran yang adil. Jika aku bertahan sampai tengah malam tanpa menangis, datangnya ke pesta bantal di rumahku, hanya kau dan aku. Kalau saya dari dulu memang suka jelong-jelong. Tapi jelong-jelongnya bukan ke tempat, hanya pergi ke mall. Kayak orang Obika tuh lah, orang baru kaya. Pasti kalau orang Obika itu orang baru kaya tuh perginya ke mall, belanja-belanja. Kalau kita nggak suka kayak gitu, kita sukanya tempat-tempat wisata, tempat bersejarah, tempat yang angker-angker. Hai kakak, Bukankah itu indah? gimana kabar? Sehat selalu kakak Sri. Benar-benar menyentuh hati, bukan? Lagi makan kakak. Makannya cuma mie aja doang. Yang penting ada isi perut. Senang sekali aku diterima. Kapan bikin Roni? Lihat SpongeBob, Gary sedang tidur. Roni untuk kampus kita dari tahun ke tahun. Sungguh sangat menawan. Soalnya sepi kelihatannya. Rekan aja di kampus.
apa masih kan di sana buka. Air makan di rumah ini lagi. Jangan ketemu mereka Pak Tasman. Surat mau datang. Mau lihat kartu pos dari ibu dan ayahmu tersayang yang berada jauh sekali. Ibu dan ayah SpongeBob tersayang, kami sedang bersenang-senang di laut Lahap, selatan. kelakuannya udah makannya paling lahap. Padamu. Oh, jangan buru-buru Kan Dave bilang tuh babungu, berbaunya, Squidward. tapi makan ikannya. Kita kembali ke berita begini Batam. Dan berita utama malam ini merupakan serangkaian kisah Jadi kalau kalian ngundang aku makan, tragedi di Taman banyak-banyak ikannya lah. Rangga di bawah nyaris tidak dapat diturunkan. Tapi pada akhirnya Corona takut. bisa turun. Berikutnya, wawancara dengan bintang Melody yang tidak mendapatkan keinginannya untuk ulang tahun. Udang pedas. Berita sedih Nggak taruh pedas kayak kemarin. dan Barnacle Boy. Pertunjukan bermain band dan Barnacle Boy hanya akan diputar 7 kali sehari, bukan 8 kali. Aduh, perut kenyang. Mau apa lagi? Tidak ada. Makan tahu gak? Baik, ayah. Inilah tahuku. Bisa tahu goreng kemarin. Aku sayang ayah. Besar. Bukan tahu tangkiling, bukan tahu Sumedang. Tahu apa enggak kemarin tuh? Cah Ayu apa katanya? Memang enak. Ada sih sambalnya tuh. Tapi udah ada bumbunya Kak dalam tahunya, jadi enak. SpongeBob, ya Squidward, maukah kau mendengarkan sedikit musik? Karena biasanya kan tahunya kadang kita makan. Jadi kalau aku udah berendam lama, sehingga untuk menghilangkan asamnya, sehingga bumbunya meresap sendiri ke dalam. Kakak makan apa hari ini? Ibunya pintar masak ya Kak. Kali-kali kirim dong. Kalau kakak ibunya pintar masak, aku promosikan. Aku siap kok jadi endorsernya. Udah habis. Siapa aja yang mau promosi makanan, promosi apa aja, aku bisa promosikan. Deng 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 deng. Ini dia minuman kerajaanku. Kalian punya minuman kerajaan apa? Kalau aku ini Coca-Cola. Jangan dibilang Coca-Cola, nanti marah Gus Bedudu. Tulisannya Coca-Cola di Indonesia, bacanya Coca-Cola. Tapi kalau keluar negeri baru kita baca bahasa Inggris Coca-Cola. Apa kan? Ya Kak, kalau makan tuh harus nikmat banget Kak. Sampai semangat kerja di kantor. Kita sekarang ini lagi menjalin hubungan kerjasama dengan 4 universitas, seharusnya 5 sih, Kalimantan, dengan negeri Papua. Kita bersama Dr. Unike Kabar. Jadi membuat tempat paket wisata edukasi. Kakak ingat nggak sama adek? Waktu adek dan teman ngajak paket tur waktu anggota keluarga apa tuh, Asri tuh, rumah makan Asri, yang keluarganya datang dari Surabaya, dari Jakarta, dari Jogja, dari mana lagi tuh, yang sebanyak, kalau nggak salah waktu itu 35 orang, bapak-bapak ibu-ibu. Nah seperti itulah Kak kerjaan kami ini, kerjaan sampingan kantor. Kalau waktu libur kan Sabtu, Minggu libur. Jadi kalau ada dapat order paket, kita ajak orang refreshing jalan-jalan. Nah, kita sudah siapkan juga harga paketnya.
dari akomodasi, konsumsinya, musiknya, mau kemana, warawiri kemana, itu semua sudah siap kan. Jadi siapa aja yang punya tamu, oke, tinggal calling saya aja. Kan di Facebook saya juga punya nomor telepon. Jadi kalau mau ada kunjungan, mau jual paket tur, karena kalau terus diam di rumah kita juga stres loh. Jadi kalau kita keluar, stres jadi pres. Tapi keluarnya di tempat alam terbuka, dan selalu harus berpedoman pada CHSE. Apa itu CHSE? C, clean, bersih, health, sehat, ukur suhu tubuh. Kalau health-nya di atas 30 derajat, silakan untuk pergi datang periksa ke rumah sakit, datangi dokter dan perawat untuk menanganinya supaya tidak terlalu jauh, supaya diketahui apakah Anda memang benar sakit biasa atau terserang virus. Tadi CHSE, safe artinya keamanan. Keamanan ada bermacam cara. Ada yang harus menggunakan masker, ada yang harus jaga jarak minimal 1,5 meter jarak kita dengan orang lain. Setelah itu lagi, hindari kerumunan. Jadi kita jangan berkerumun. Kalau Anda melakukan segala sesuatu, tetap jaga jarak, gunakan masker. Itu step-nya ya. Kalau E-nya apa? Education. Artinya ini adalah pembelajaran, mengingatkan semua orang, sesama kita, supaya tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Jadi kita aman. Biarpun virus sebesar apapun tidak akan terganggu ke kita. Cuci tangan, pakai sabun, pakai sanitizer. Jangan hanya tangan saja. Setelah pulang kita cepat wajib, kita rendam, kita mandi supaya tidak kena. Dan lebih penting lagi, banyak-banyaklah makan makanan yang bergizi, buah-buahan, banyak yang minum air. Empat sehat lima sempurna lah. Bagaimana cara kita mendapatkan 4 sehat 5 sempurna? Nasi kita tanam padi. Kalau nggak ada lahan, kita buat tempatnya, dibuat dari apa kek, dari kayu kek, dari apa kek, kita buat. Bisa aja nanam padi yang sebulan. Kalau lebih jelas tanya orang pertanian. Nah, setelah itu lagi ikan. Kalau nggak ada ikan, mancing. Karena dengan kita mancing tuh kan kita berjauhan, nggak mungkin kita berdekatan, dalam terbuka lagi. Jadi keluar masuk virus tuh jauh dari kita, takut. Kalau nggak mancing, pelihara ayam. Tapi pelihara ayam jangan dibiarkan jalan bertebaran ke masyarakat, ke jalan, ke rumah-rumah sekitar tetangga. Yang bagus tuh pelihara ayam, taruh di kandang. Kalau susah bikin, tapi jangan banyak-banyak, karena itunya, tinjanya ayam tuh nggak bisa ganggu orang. Cukup aja untuk yang penting untuk rumah, kebutuhan rumah. Misalnya hanya 4 ekor atau paling banyak lah 5 ekor. Kalau itu sudah agak besar, baru ada pembibitan anaknya yang bisa diangkat, dibersihkan, buat kandangnya, yang bisa disiram, jadi tidak akan ganggu. Atau
untuk sayurnya lagi, untuk ikan tanam. Di tempat kita tuh juga kita buat sistem hidroponik kayak aquaponik kayak dan sebagainya. Nah setelah itu lagi buah-buahan juga sama. Kita tanam, kita pergi ke hutan, cari buah-buah yang kelihatannya banyak mengandung air kalau dia masih berbuah misalnya. Nah setelah itu lagi yang terakhir, setelah 4 sehat 5 sempurnanya, katanya rumusnya dahulu adalah susu. Nah ini yang susah. Susu ini harganya mahal, mungkin susah dijangkau oleh masyarakat. Tapi jangan khawatir, para pengusaha juga sudah bisa tahu mengukur kantong kita. Jadi tidak perlu kita beli yang kotak-kotakan yang besar atau yang kaleng besar, pakai seket aja. Tapi yang penting adalah tidak perlu rutin. Contohnya seperti ini, teretetet ini cukup 1 gelas ya. Daripada nggak ada minum susu kan. Kalau perempuan biar punya susu tapi nggak ada airnya. sorry cuman bercanda. Begitulah, kita harus jaga kesehatan. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dialah yang memberi kita kemujizatan, kesehatan, dan menyelesaikan semua perkara-perkara besar maupun kecil. Tuhan akan selalu beserta kalian, khususnya bagi kami umat Kristiani. Tuhan Yesus Kristus selalu menjaga dan selalu menopang hidup kami. Yesus, oh Yesus, Tuhanku, ku cinta hanya di Kau, oh Yesus, Tuhanku. Dimanapun ketika aku dalam perkara besar, Tuhan Yesus datang menghampiriku dan menjamahku. Ketika aku dihina, dicerca, dicaci maki, meski air mataku keluar, tapi aku tahu Tuhan akan selalu menjagaku. Biarlah mereka yang pernah menghina saya, pernah mengganggu, merusak kehidupan saya, merusak kebahagiaan saya, Tuhanlah yang membalasnya. Oh Yesus, Yesus, aku cinta padamu, Yesus, Tuhanku. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Memang kita semua pasti menginginkan hidup kita ini bisa jadi berkat, bagi berkat hidup kita sendiri, bagi keluarga kita maupun kepada orang lain. Jadi karena kita diberikan kesempatan hidup, maka janganlah kita sia-siakan kesempatan ini ya. Yesus, Engkau
jurumudiku. Hidupku selalu dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta. Engkau menjawab doaku. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita ingin berdoa, jangan merasa. Kadang saya sering juga mendengar, kalau berdoa itu jangan hanya meminta terus katanya. Ya memang kita ini manusia. Dari awal juga sudah kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita tidak meminta bagaimana? Meminta ampun, kemudian meminta diberkati, meminta diberi kesehatan, meminta dikasih umur panjang, meminta supaya Tuhan lebih dekat, meminta supaya jalan hidup kita terjalani. Bahkan ada yang, Tuhan, saya dalam kesakitan, saya perlu uang. Ada juga yang berdoa seperti itu. Tuhan, saya sedang sakit, sakitku ini bisa ngambilnya aku, sembuhkan aku Tuhan. Itu tidak apa-apa. Mau berdoa, mau meminta apapun ya bagus, karena itu juga dia berat. Dengan dia meminta berarti dia sudah yakin kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang dia percayai. Bahwa dengan dia meminta berarti dia sudah mulai menjalin komunikasi. Hanya satu, jangan hanya meminta. Setelah meminta diam, lupa diri, tidak ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Itu dalam doa juga harus diwujudkan rasa terima kasih. Dan kalau saya berdoa, saya punya rumus. Yang pertama, karena saya percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhanku, saya akan selalu memuji Tuhan Yesus. Itu yang paling saya utamakan. Apapun yang Tuhan Yesus lakukan, saya selalu memuji dia. Memuji melalui kata-kata, melalui doa, melalui lagu-lagu. Dari dalam doa pujian yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus kayak introspeksi diri, meminta pengampunan, pengampunan dosa. Kalau kita tidak meminta ampun, belum tentu kita bisa akan dijawab seketika itu. Makanya kadang doa kita kan bisa tidak didengar. Doa meminta pengampunan. Kemudian yang ketiganya lagi, keliru saya ya. Yang pertama puji-pujian, kedua ucapan terima kasih, baru pengampunan. Setelah itu lagi baru kita meminta apa yang kita inginkan. Saya cukup 4 konsep yang harus setiap hari, dan kita akhiri dengan doa bacaan. Itu rumah saya. Nggak tahu benar nggak ya, terserah bagaimana kita cara mengimani dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan kita masing-masing. Oke, saya mau minum Coca-Cola kerajaan. Jadi dalam kita hidup, dalam bekerja, hendaklah kita berjalan di jalan yang Tuhan Yesus lakukan. Jangan silau melihat uang. Jangan berkata sombong meski kamu kaya. Perhatikanlah orang-orang sekitarmu, karena kekayaan itu tidak abadi. Apalagi kalau dengan cara dalam korupsi, akhirnya masuk penjara kan nantinya. Makanya
buang kesombongan yang ada. Karena Tuhan Yesus juga tidak menyukai hal tersebut. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi, karena saya mau siap-siap pakai pakaian. Udah mandi sih, udah nyiram bunga, udah makan anjing, udah nyiram tanaman, dan udah juga menjaga adek, udah mempersiapkan makanan untuk anak-anak. Tinggal berangkat kantor. Dadah.